Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Simplicia fructus. Simplicia fructus. Fructus merupakan Simplicia yang diambil dari bagian tanaman yang berupa buah, yang biasa dijadikan sebagai obat tradisional dan bahan masakan. Macam-macam Simplicia fructus antara lain yaitu: yang pertama, Amomi fructus. Nama lokalnya yaitu Capulaga atau kapol. Nama latinnya Amamum compactum atau Solan exmaton, Amamum cardamomum atau Auk non-1, Amomum capulaga atau Sprague and Berg. Familianya yaitu Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yang terkandung yaitu minyak atsiri 8% dengan isi utama sineol. Penggunaan Capulaga yaitu untuk bumbu masak, bahan pewangi, karminatif, tinktura, serta obat batuk. Pemberiannya yaitu bau khas aromatik, rasa agak pedas. Bagian yang digunakan yaitu buah yang sudah masak atau hampir masak. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Sedangkan waktu pemanenan buah dimulai tahun kedua dan ketiga, bergantung pada kondisi pertumbuhan rumpun dan ketinggian tempat. Umumnya hasil yang agak berarti baru diperoleh pada tahun ketiga. Buah sudah dapat dipanen jika sisa perhiasan bunga yang terdapat pada ujung karangan bunga sudah luruh. Dalam hal ini dapat dikatakan seluruh buah dari karangan tersebut sudah tua. Kemudian gagang karangan buah dapat dipotong dengan pisau tepat di bagian dasar paling bawah. Musim panen jatuh pada bulan menjelang dan sebelum musim kemarau, yakni bulan Mei sampai September di Jawa Tengah. Bulan lainnya merupakan musim panen kecil. Pemanenan buah yang pertama kali dilakukan 3 bulan pasca tanam. Pemetikan buah dilakukan pada tiap 6-7 hari sekali. Jenis-jenis Capulaga ada 3, yaitu: yang pertama, Capulaga merah besar. Kulit buahnya berwarna merah berukuran 2 cm. Yang kedua, Capulaga merah kecil. Kulitnya berwarna merah berukuran 1,2 cm. Yang ketiga, Capulaga putih. Kulitnya berwarna putih atau Capulaga dapur 2 cm. Yang kedua yaitu Bruceae fructus. Nama lokalnya yaitu tembara merica atau buah Makassar. Nama latinnya yaitu Brucea javanica. Elmer disebut juga Brucea amarissima, Lourmer, dan Brucea sumatrana Roxb. Familianya yaitu Cimarubiceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu terkandung minyak atsiri, zat pahit, lemak burselan, serta brusealin. Penggunaannya yaitu untuk obat disentri, hemostatik, obat kanker. Pemberiannya bau agak asam, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakannya yaitu buah yang telah masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga yaitu Capsici frutescentis fructus. Nama lokalnya yaitu buah cabai rawit. Nama latinnya yaitu Capsicum frutescens. Familianya yaitu Solanaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya terdapat kapsisin, vitamin C, damar, zat warna, kapsantin, dan karoten.
Penggunaannya yaitu untuk stimulan, stomachikum, karminatif, dan obat gosok. Pemberiannya bau merangsang, rasa sangat pedas. Bagian yang digunakan yaitu buah yang sudah masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Jenis-jenis cabai rawit yaitu ada cabai rawit atau cabai leutik, buahnya kecil, berdiri tegak pada tangkainya, yang mudah berwarna hijau, setelah masak berubah menjadi merah. Yang kedua yaitu cengkeh domba atau cengkeh bodas, buahnya lebih besar daripada cengkeh leutik, yang mudah berwarna putih, setelah tua berubah menjadi jingga. Yang ketiga ceplik, buahnya besar, yang mudah berwarna hijau, setelah tua berubah menjadi merah. Varietas minimum bird pepper atau chili tepin yaitu varietas abbreviatum seperti cabai domba, lombok bundar, bel cayenne, sweet pepper. Varietas longum yaitu long cayenne, cabai hijau, cabai gede, lombok abang, yang dimaksud dengan lombok kering. Contohnya buah tua dan masak yang utuh dari tanaman lombok merah. Capsicum annum L, varietas longlum L, sen yang dikeringkan dan dibuang tangkainya atau gagang buahnya. Yang keempat ada Coriandri fructus, nama lokalnya yaitu ketumbar. Nama latinnya Coriandrum sativum. Familianya Apiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu mengandung minyak atsiri yang mengandung kriandrol dan minyak lemak. Penggunaannya untuk bumbu dapur, karminatif, serta obat batuk. Pemberiannya yaitu buah yang diremas aromatik khas. Rasa khas lama-lama agak pedas. Bagian yang digunakan yaitu buah yang masak dan kering. Waktu panennya, tanaman dapat dipanen pada umur 3-3,5 bulan dari waktu tanam. Saat warna bijinya berubah dari hijau menjadi coklat kuning. Panen dilakukan dengan cara memotong tanaman atau mencabutnya. Tanaman diikat kemudian dijemur selama seminggu atau lebih. Biji dilepaskan dari buahnya dan dijemur lagi sampai kering. Penyimpanannya juga sama dalam wadah tertutup baik. Yang kelima ada Cumini fructus. Nama lokalnya yaitu bunga jinten putih. Nama latinnya Cuminum cyminum. Familianya Apiaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung minyak atsiri yang mengandung kuminal dan lemak. Penggunaannya yaitu untuk stimulan, karminatif, stomachikum. Pemberiannya bau khas aromatik serta rasa yang khas. Bagian yang digunakan yaitu buah yang masak dan kering. Waktu panennya yaitu panen dilakukan dengan cara mencabut tanaman mulai mengering dan biji sudah tidak berwarna hijau tua lagi. Setelah itu tanaman dijemur dan diirik. Dipukul-pukul dengan kayu agar bijinya terlepas dari buahnya. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang keenam yaitu Gossypium depuratum. Nama lokalnya yaitu kapas. Nama latinnya Gossypium hirsutum. Familianya Malvaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung selulosa. Penggunaannya yaitu untuk alat kesehatan. Pemberiannya hampir tidak berbau, praktis, tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu rambut-rambut biji yang telah dibebaskan dari lemak. Digunakan lemak dan kotoran yang melekat kemudian diputihkan. Sediaannya yaitu berupa selulosa. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik.
Yang ketujuh yaitu Melaleuca fructus. Nama lokalnya yaitu buah kayu putih atau merica bolong. Nama latinnya Melaleuca leucandendra. Familianya yaitu Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung minyak atsiri. Penggunaannya untuk karminatif. Pemberiannya bau khas, Simplicia kering tidak berasa, Simplicia basah agak pedas. Bagian yang digunakan yaitu buah berikut dasar bunganya. Waktu panennya yaitu setelah tanaman berumur 3-4 tahun untuk tujuan panen buah. Tanaman tidak dipangkas setiap tahun agar tanaman cepat berbunga dan berbuah. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Yang kedelapan yaitu Papaver fructus. Nama lokalnya yaitu buah opium atau buah candu. Nama latinnya Papaver somniferum. Familianya Papaveraceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung morfina 0,1-0,3%. Terdapat sedikit sekali kodeina, papaverina, narkotikana, asam mekonat. Biji tidak mengandung minyak yang dapat mengering. Penggunaannya yaitu untuk sedatif ringan, untuk obat batuk, dan analgesik. Pemberiannya yaitu tidak berbau, rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu getah dari buah. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Papaver fructus ini termasuk dalam golongan narkotika. Yang kesembilan yaitu Piperis nigri fructus. Nama lokalnya yaitu lada hitam atau merica hitam. Nama latinnya Piper nigrumi. Familianya Piperaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung minyak atsiri, alkaloid, kafisin berupa hablur putih kekuningan, rasa agak pedas. Piperin tidak larut dalam air, mula-mula tidak berasa, tetapi lama-kelamaan pedas dan tajam. Oleh alkali diuraikan menjadi piperidin dan asam piperat. Piperidin larut dalam air dan alkohol. Persyaratan kadarnya yaitu minyak atsiri tidak kurang dari 1% V/B. Penggunaannya yaitu untuk karminatif dan bumbu masak. Pemberiannya yaitu bau khas aromatik, rasa pedas. Bagian yang digunakannya yaitu buah yang belum masak. Waktu panennya, buah dipetik selagi masih hijau, dijemur atau dikeringkan di atas api sampai menjadi hitam dan berkeriput. Lada hitam yang dikeringkan di atas api agak berbau asap tetapi lebih disukai di pasaran. Penyimpanannya yaitu di dalam wadah tertutup baik. Yang ke-10 yaitu Tamarindi fructus. Nama lokalnya asam Jawa, nama latinnya Tamarindus indica. Familianya Caesaphiniaceae. Zat berkhasiatnya terkandung dari asam-asam organik antara lain asam tartrat, asam sitrat, asam malat. Penggunaannya yaitu untuk pencahar lemak, antiemetik, menambah nafsu makan. Pemberiannya yaitu bau manis asam, rasa asam agak manis. Bagian yang digunakan yaitu daging buah. Penyimpanannya juga dalam wadah tertutup baik. Yang ke-10 yaitu Woodfordiae fructus. Nama lokalnya buah sidowaya. Nama latinnya Woodfordia fructicosa atau Woodfordia floribunda. Familianya yaitu Lythraceae. Zat berkhasiatnya yaitu mengandung zat penyama atau tanin. Penggunaannya untuk astringen. Pemberiannya bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakannya yaitu buah. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik.
Yang ke-12 yaitu Momordiceae fructus. Nama lokalnya buah pare atau peria. Nama latinnya Momordica carantia R. Familianya Cucurbitaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung albuminoid, karbohidrat, dan atau pigmen. Daunnya mengandung Momordicinia, Momordina, karantina, resin, dan minyak. Penggunaannya yaitu untuk mengobati berbagai gangguan pencernaan seperti sakit perut, MAH, radang usus, sembelit, dan cacingan. Dan juga dapat mengobati penyakit lain seperti diabetes, batu ginjal, demam, penyakit kulit, psoriasis, dan penyakit liver. Pare juga baik untuk mereka yang sedang datang bulan dan sebagai makan pendukung untuk penderita HIV atau AIDS. Pemberiannya yaitu rasa pahit, warna buah hijau bila masak menjadi orange yang pecah dengan 3 buah daun. Bagian yang digunakan yaitu buah yang masak atau hampir masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Waktu panennya, buah barulah bisa dipanen apabila permukaan buah sudah mengembung dan berair. Tekan bagian tengah buah, apabila masih keras, tunggu hingga sudah agak kenyal. Segerakanlah memetik buah sebelum menjadi kuning, karena itu pertanda buah sudah menua. Buah yang menguning sudah boleh diambil bijinya sebagai bibit. Apabila daun sudah menguning, cabutlah pohon peria tersebut karena pertanda sudah tak produktif. Jenis-jenis dari buah peria yaitu peria gaji, peria hijau berbentuk lonjong, kecil dan berwarna hijau dengan bintil-bintil agak halus. Yang ketiga peria ular atau peria belut, dan banyak lagi. Yang ke-13 yaitu Psidium guajava fructus. Nama lokalnya yaitu buah jambu biji. Nama latinnya Psidium guajava. Familianya Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung asam amino, triptofan, lisin, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B, B1, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Pemberiannya yaitu berasa asam manis. Aromanya sangat khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Penggunaannya yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, melancarkan saluran pencernaan, baik untuk kesehatan mata, menyehatkan kulit, mencegah demam berdarah, mencegah dan mengatasi diabetes. Bagian yang digunakan yaitu buah yang sudah masak. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. Waktu panennya yaitu buah jambu biji umumnya pada umur 2-3 tahun akan mulai berbuah. Berbeda dengan jambu yang pembibitannya dilakukan dengan cangkok atau stek umur, akan lebih cepat, kurang lebih 6 bulan sudah bisa buah. Jambu biji yang telah matang dengan ciri-ciri melihat warna yang disesuaikan dengan jenis jambu biji yang ditanam, dan juga dengan mencium baunya, serta yang terakhir dengan merasakan jambu biji yang sudah masak dibandingkan dengan jambu biji yang masih hijau dan belum masak. Dapat dipastikan bahwa pemanenan dilakukan setelah jambu berwarna hijau pekat menjadi muda keputih-putihan. Dalam kondisi ini, maka jambu telah siap dipanen. Jenis-jenisnya yaitu jambu Australia, jambu Bangkok, jambu susu, jambu sukun, jambu kristal atau mutiara, jambu Kamboja, dan banyak lagi. Yang ke-14 yaitu Citri aurantifoliae fructus. Nama lokalnya yaitu jeruk asam yang berasal dari Jawa, limau asam dari Sunda, dan jeruk durga berasal dari Madura.
Nama latinnya yaitu Citrus aurantifolia. Familianya Rutaceae. Zat berkhasiat utama atau isinya yaitu mengandung limonene, linanin asetat, geranil asetat, asam sitrat, vitamin C, kalsium, fosfor, vitamin B1, zat bersih, felandren, dan sitral. Jeruk nipis juga mengandung 7% minyak esensial yang mengandung sitral, limonen, venkon, terpineol, bisabolene, dan terpenoid lainnya. Pemberiannya yaitu daging buah berwarna putih kehijauan, sangat asam, mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Bagian yang digunakannya yaitu buah yang sudah matang. Penggunaannya yaitu sebagai obat batuk, obat penurun panas, dan obat pegal lengan. Selain itu, buah jeruk nipis juga bermanfaat sebagai obat disentri, sembelit, ambeien, haid tidak teratur, difteri, jerawat, kepala pusing atau vertigo, suara serak, batuk, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketumbe, flu atau demam, menghentikan kebiasaan merokok, amandel, penyakit anyang-anyangan, mimisan, radang hidung atau getahnya, dan lain sebagainya. Penyimpanan yaitu dalam wadah tertutup baik. Waktu panennya yaitu jeruk nipis baru memasuki masa panen setelah 30-36 minggu. Dalam pemanenan, buah tidak bisa langsung dipetik menggunakan tangan kosong karena sangat dikhawatirkan akan merusak keadaan tangkai yang sedang produktif sehingga buah tidak lagi bisa dihasilkan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan gunting pangkas agar ranting pun tidak rusak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.